maka semua adalah hikmah. Maka dinyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Disitulah rahasia kenapa nama Allah itu dinamakan dengan Al-Haq. Nggak ada yang buruk, nggak ada yang jelek, yang Allah ciptakan semua baik. Makanya nanti ya yang dijadikan sebagai standarisasi adalah syariat. Apa syariat? Syariat itu ajaran Al-Quran, hadis, ya, kaul sahabat, ya, ijma ulama, itu syariat namanya, gitu. Nah ini kan yang bilang jelek, yang bilang buruk siapa? Allah juga. Kenapa? Karena tadi semua produk yang Allah ciptakan itu tadi ingin menjelaskan kesempurnaan Allah, sehingga akhirnya ada yang baik, ada yang buruk, agar stabil tuh, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa ruwiya anna Isa alaihi salam ishtadda alaihi al-mataru war-ra'du wal-burqu yawman. Dan diriwayatkan bahwa Sayyidina Isa alaihi salam ishtadda alaihi al-matar, turun hujan yang deras, war-ra'd wal-burq, ada petir, ada guntur, yauman, suatu hari. Faja'ala yatlubu syai'an yarja'u ilaih, ya. Lalu dia ya mulai untuk mencari sesuatu yang beliau jadikan sebagai apa? Sebagai perlindungan. Ya, karena hujan deras, ya. Kalau hujan gede, segede apa ya? Gitu. Ya. Ya, hujan gede katanya. Iya, hujan apa yang gede? Ya, deras. Ya. Nah, hujan tersebut apa? Karena hujan akhirnya beliau mencari tempat untuk apa? Berlindung. Ya. Fawaqa'at 'ainuhu 'ala khaymatin min ba'idin. Ya. Akhirnya matanya itu tertuju kepada satu khaymah, satu apa? Tenda, ya, yang jauh di sana ada tenda. Oh, itu ada tenda tuh. Ya. Fa'ataha, lalu beliau ya datangi itu, gitu. Ini pas kita lagi naik motor kan hujan-hujan, gitu. Hujan nih, mana nih? Oh, ada. Wah, lari sono kan. Fa'idha fiha imro'ah. Lalu di situ ada perempuan. Tempat berteduh tadi itu di khaymah itu, di apa? Di tenda itu. Ya. Fahada anha, pergi lagi akhirnya. Ya, ada perempuan. Nah, pergi lagi, fahada anha. Ya. Bukan, alhamdulillah jadi anak soleh. Hah? Kenalan dah. Hah? Hah? Di film ya, itu ya. Iya, udah nomor telepon, ngobrol. Ya. Kalau bukan hujan ini, ya Allah. Gitu, ya. Fahada anha, lalu beliau ibta'ada anha, beliau pergi lagi. Ya. Fa idza huwa bikahfin fi jabalin, lalu beliau berada di apa? Goa. Ya, goa yang berada di gunung. Wah, ada goa tuh di gunung tuh. Ya, fa'atahu, beliau mendatanginya. Fa idza fihi asad, lalu di sana ada asad, ada singa, ada macan. Ya. Fa wada'a yadahu alaihi. Ya, lalu dia meletakkan tangannya kepadanya, ya, waqala, dan dia berkata, ilahi, wahai Tuhanku, ya, ja'alta likulli syai'in ma'wa, engkau telah menjadikan, ya, segala sesuatu itu tempat
kembali, ada tempat kembalinya si perempuan tadi, ada tempat berteduhnya, ada tempat kembalinya. Ya, si asad tadi, ya singa, macan tadi itu ada tempat berteduhnya. Walam taj'al li ma'wa, akan tetapi engkau tidak menjadikan ya untukku apa? Tempat kembali, tempat berteduh. Ya, tempat berteduh buat saya orang ada genengan. Gitu. Ya. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi. Lalu Allah mewahyukan kepadanya, kata Allah, ma'waka fi mustaqarri rahmati. Ya, tempat kembalimu, tempat berlindungmu itu adanya pada tempat rahmatku. Ya, tempat kasih sayangku. Ya. Jadi artinya tempat kasih sayang Allah tidak harus ya digambarkan dengan tadi apa khaymah, apa kemah tenda, ya tidak harus dengan goa, ya atau bisa jadi harus kehujanan, harus kesulitan, ya kenapa? Karena di balik itu semua ada hikmah. Makanya orang sufi selalu bilang, kata mereka nggak berani mengatakan azab itu siksa, nggak berani. Siksa itu dikatakan mereka oleh azab, oleh mereka. Mereka mengistilahkan siksa itu dengan istilah hikmah. Ya. Jadi Allah menurunkan dua, rahmat dengan hikmah. Rahmat itu apa? Rahmat itu nikmat. Yang kita rasakan kenikmatan, kenyamanan, enak, ya. Pagi-pagi udah ngopi, gitu. Udah diseduhin, gitu, ya. Udah sediain, ya. Apa namanya itu ubi, apa aja? Bukan tales. Udah ada talesnya gitu, udah ada kopinya, ya kan? Ditemenin di sampingnya gitu, di depan itu udah pandangan yang masya Allah, dia yang itu dibawain enak aja. Itu tidak harus seperti itu, Pak. Ya. Jadi mustaqor rahmati itu enggak harus kayak gitu. Itu namanya nikmat itu. Gitu. Kalau kita bilang namanya nikmat. Nah, orang-orang sufi bilang itu namanya rahmah. Gitu. Ya, namanya apa? Rahmah. Tapi ketika pagi-pagi udah sakit perut, diomelin bini, anak minta duit orang ada, itu ya. Nah, itu dinamakan oleh mereka dengan istilah hikmah. Ya, mereka menamakannya apa? Hikmah. Kenapa nggak berani bilang apes suwe gitu, nggak berani, nggak berani. Ya. Iyalah dapat hikmah lah. Nah, nggak ada yang ya nggak ada sesuatu yang sia-sia yang Allah keluarkan. Maka Allah dinamakan dengan al-haq. Kenapa al-haq? Karena semua yang keluar dari Allah baik. Semua yang keluar dari Allah benar. Nggak ada yang salah. Apa yang salah coba? Lah, salah di mananya? Salah di mana? Salah di mana? Tak salahnya di mana? Gitu. Ya. Apa yang Allah sudah gariskan, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, nggak ada yang salah, nggak ada yang buruk, nggak ada. Gitu. Makanya orang kedengeran jadi. orang kedengeran dikira tuh pada tidur. Habis komat pada tidur. Iya. Biarin dah. Ya. Jadi itu apa namanya hikmah. Nggak berani mereka bilang siksa, nggak berani, nggak tega gitu. Ya.
Lalu bagaimana dalam perspektif Allah ngajarin syar, Allah ngajarin keburukan, Allah ngajarin kejelekan, Allah ngajarin maksiat nggak boleh dilakukan. Itu kan ada keburukan yang keluar, gitu. Sebetulnya itu bukan buruk, gitu. Tapi itu adalah untuk kebaikan kita, agar kita jangan sampai melakukan sesuatu yang nggak bagus, gitu. Jadi ketika Allah menciptakan ada taat, ada maksiat, itu bukan berarti Allah mengeluarkan sesuatu yang buruk, bukan. Tapi Allah ingin bilang bahwa semua yang keluar dari Allah itu baik. Hanya memang yang ini, nah ini jangan kamu lakukan. Kalau seorang melakukan maksiat, kemudian dia udah itu berarti maksiat yang situ Selesai. sudah ditentukan. Iya, Dengan sini jadi tobat gitu ya. bener. Artinya nggak ada sesuatu yang nggak ada sesuatu yang buruk, nggak ada, gitu. Jadi semua baik. Kenapa? Pasti ada hikmah di balik itu. Meskipun awalnya buruk ya. Yes. Seolah-olah ini buruk, tapi buruk ini bukan buruk semata, gitu. Tapi keburukan ini adalah tadi untuk kita menyadari, untuk kita mengetahui paling minim, ya ini ada A, ada B itu, ada C tuh. Ya seolah-olah ingin ngajarin kita gitu. Ginilah. PT perusahaan, ya, itu ketika membuat produk, maka dia harus buat produk yang sempurna dengan produk yang gagal. Kalau dia nggak buat produk yang gagal, nggak sempurna. Kenapa? Karena ntar ketika nggak sempurna, nggak tahu yang mana letak nggak sempurnanya. Ada perbaikan. Iyalah. Ada perbandingan. Nggak ada perbandingan, nggak ada perbaikan, nggak ada perbandingan. Maka harus diciptakan itu, gitu. Itu ya ini logika kita gitu. Secara logika begitu. Jadi ada produk yang bagusnya, ada produk yang gagalnya. Kenapa? Karena memang untuk tadi meningkatkan produksi yang terbaik itu. Kegagalan jadi ilmu juga. Yes. Maka ini harus ada, nggak boleh, nggak boleh, harus ada. Kalau nggak ada yang gagal, berarti nggak ada yang bagus. Nggak ada. Terus begitu ya. Yes. Kalau bagus berarti ada yang jelek, ada yang gagal. Ya, Nanti ada yang jelek. Ya. pasti, gitu. Ya, maka letaknya antara produk tadi kedua yang gagal dengan yang enggak itu posisinya sama, gitu. Ya, hanya memang dia ditempatkan di tempat yang gagal, ini ditempatkan di tempat yang benar, gitu. Kalau yang dikasih Allah semua baik. Baik semua, Nggak ada yang gagal. nggak ada yang gagal, Produk gagal. nggak ada, Kasih wako itu nggak ada, gagal ya? nggak ada. Allah udah bilang kan. Jadi gini Pak, coba cek ya. Kata Al-Quran kan gini, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, gitu bahasanya. Ketika kita mengkaji itu, misalnya dua produk yang Allah buat, gelap dengan terang, pada dasarnya gelap itu nggak ada. Oke? Pada dasarnya gelap itu nggak ada. Kenapa ada gelap? Karena tidak ada terang, tidak ada cahaya. Tapi ketika cahaya itu ada, maka gelap nggak akan ada. Tapi nggak ada gelap kalau nggak ada terang. Yes. Tapi terang itu nggak mungkin muncul kalau misalnya nggak ada gelap. Sang lampu di siang hari sama dengan sang lampu di siang hari. Ya kan artinya Kelihatan. kita sekarang tadi makanya ada yang tadi orang yang jelek, ada orang yang cakep, dan jelek cakep itu kan dibilang subjektif, nggak ada yang jelek cakep objektif, nggak ada. Iya kan? Mana ada jelek itu objektif? Ada jelek objektif? Ada orang kaya kalau ada orang miskin. Yes. Gitu. Lah iya kan, coba
Kaya miskin pun sama kan? Itu perspektif lagi, subjektif lagi. Apalagi di zaman sekarang. Gitu. Orang semua ngaku miskin. Gitu. Kepengennya dapat bantuan aja. Iya kan? Nggak ada orang yang saya nggak mau bantuan, terima kasih. Nggak ada. Mental lagi. Ditandain yang minta bantuan. Rumahnya Ditandain. Iya. Ama Bantuan. katanya bagian yang mau bantuan kayak. Tapi gue pakai barcode beli pertalite ditandain di rumah gue juga. Iya nggak? Lah iya, gitu. Saya belum pernah beli perusahaan. Kalau yang memperbaikan rumah dapat bantuan ya kasih. Tapi harus foto dulu. Lah iya. Ya Allah. Iya benar, artinya ya Allah nggak ada ya sesuatu yang dikeluarkan oleh Allah yang buruk, nggak ada yang gagal. Artinya ketika dibuat keburukan itu bukan karena gagal, bukan, tapi ini dibuat untuk mengetahui yang mana yang baik. Maka itu semua hikmah. Semua yang dikasih Allah baik. Yes. Coba kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Musibah juga baik. Dikasih musibah baik. Ada teman saya dulu anak seorang Maori di Papua. Waktu di sini lihat orang Papua jelek-jelek. Udah lama di sana. Cakep. Iya benar. Iya benar. Ya itu. Sini kalau semua. Itulah makanya kan berlaku yang kemarin kita bilang hukum yang Imam Ghazali bilang kan, yang bab sebelumnya itu cerita tentang kita kalau lihat sesuatu itu karena sering lihat akhirnya jadi pengen gitu. Makanya saya bilang itu subjektif gitu. Coba ketika Allah menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada sesuatu pun yang engkau ciptakan itu yang batil. Dan engkau maha suci kan? Gitu. Maha suci engkau nggak pernah memiliki kekurangan sedikit pun. Itu maha suci itu maksudnya. Tidak ada kekurangan bagimu sama sekali. Sehingga apa yang engkau ciptakan itu semua baik. Nggak ada yang batil, nggak ada. Yang nggak benar nggak ada. Itu Ustaz katanya ada orang kafir, Ustaz itu ada orang yang kagak benar, itu ada orang yang dapat musibah. Itu lagi-lagi hikmah itu yang tadi dinyatakan. Karena dengan adanya mereka, akhirnya muncullah yang namanya mukmin. Nggak ada kafir, nggak ada mukmin. Gitu. Nggak ada kaya, nggak ada miskin. Nggak ada cantik, nggak ada jelek, nggak ada. Gitu. Makanya rata-rata yang pede mah yang jelek. Gitu. Yang cakep mah kagak pede. Karena kata dia kagak akan ada cantik tanpa dia. Lah ya kan, tanpa dia nggak ada yang cantik. Gitu. Lah iyalah. Lah kita mau tahu dari mana kalau ada yang cantik, kalau nggak ada yang jelek? Dia kontribusinya besar ya. Besar banget. Gara-gara gua lu cakep lu. Lah iya. Gitu. Orang miskin pun sama kan. Gitu. Nggak ada miskin nggak ada kaya tanpa ada yang miskin. Gitu. Maka semua adalah hikmah. Maka dinyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Disitulah rahasia kenapa nama Allah itu dinamakan dengan Al-Haq. Nggak ada yang buruk, nggak ada yang jelek, yang Allah ciptakan semua baik. Makanya nanti yang dijadikan sebagai standarisasi adalah syariat. Apa syariat? Syariat itu ajaran Al-Quran, hadis, ya, qaul sahabat, ya, ijma ulama. Itu syariat namanya. Gitu. Nah ini yang bilang jelek, yang bilang buruk siapa? Allah juga.
Kenapa? Karena tadi semua produk yang Allah ciptakan itu tadi ingin menjelaskan kesempurnaan Allah, sehingga akhirnya ada yang baik, ada yang buruk. Agar stabil tuh. Gitu. Kita kan nggak tahu sekarang, maaf, orang yang biasanya hidup mewah aja terus berada di lingkungan yang mewah, ketika ngeliat orang yang susah, bingung. Kenapa harus? Makan itu nikmat banget. Dan nggak tahu yang buruk, enak-enak terus dia. Kenapa lele dimakan ya? Lah iya kan? Coba. Nggak sempurna kan dia berarti. Gitu. Justru yang sempurna itu dia mengetahui, menyadari betul ternyata ini loh tahapan-tahapan itu. Ada dua yang Allah buat itu. Untuk merasakan ternyata subhanallah luar biasa. Gitu. Sehingga akhirnya menjadi tantangan buat kita. Menjadi apa tadi? Akhirnya seolah-olah pilihan bagi kita. Kamu mau pilih yang mana seolah-olah? Gitu. Akal kita akan bekerja dan akan melakukan hal yang tentunya syariat tadi itu standarisasinya, bukan yang lain. Bukan standarisasinya hawa nafsu, bukan. Tapi standarisasinya adalah syariat. Gitu. Ajaran. Itu yang harus jadi pedoman terus tuh. Yang mana yang Allah bilang buruk, itulah. Yang mana yang Allah bilang baik, itulah. Nggak ada lagi di sini, nggak ada di sini, nggak ada. Yes. Awalnya pemberian, makanya Allah dikasih tahu, ini jangan diikutin yang ini. Ya. Lah iya kan gitu. Yang ini jangan, justru yang ikutin yang ini. Ini kudu dilawan. Ini jangan. Gitu. Artinya ketika kita dikasih sesuatu pun kan enggak semuanya yang makanya saya bilang enggak semua yang dikasih itu adalah sebagai rahmat. Gitu, sebagai nikmat. Tapi sesuatu yang dikasih itu bisa jadi sebagai hikmah. Ada manfaatnya. Coba cari, nggak ada di mana sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Iya kan? Kenapa ada hawa nafsu, kita harus seolah-olah nanti ini kita harus membandingkan. Makanya nanti kata Syekh Ali Jabir, beliau menyatakan antara syuhud dengan syahwah itu bedanya, kalau syahwat belakangnya pakai tak bulat, kalau syuhud itu dibuka dal kan, tulisannya kan sama, shin ha waw ta, syahwat. Kalau syuhud shin ha waw dal, kan sama tulisannya itu, bedanya di ujung doang. Maknanya beda. Kalau syahwat itu tadi mengikuti hawa nafsu, kalau syuhud itu menyaksikan Allah. Kalau orang sudah memecah hawa nafsunya, maka akan terbukalah dal itu, akan lihat siapa Allah. Yes. Sesederhana itu kan. Lah iya kan, sedikit doang dibuka begitu. Jadi hanya dal. Lah iya, itulah makanya tadi. Kita, maaf ya, saya semalam ngaji itu di PBNU itu, masih di Rohim. Jadi ada orang bilang, zaman sekarang ini sudah sulit untuk mencapai tingkat makrifat, gitu. Sudah sampai tingkat wali misalnya, gitu. Karena memang seolah-olah ya orang yang mengaku mursyid itu hanya sekedar mereka nggak akan sampai ke tingkat ma'rifat, nggak sampai ke tingkat syuhud gitu seolah-olah. Itu adalah hal yang sulit. Jadi untuk saat ini itu ya tahapannya paling tidak katanya istiqomah lah gitu. Tahapannya ya jalanin syariat aja lah gitu. Nggak bakal sampai ke tahap yang tadi dibilang itu sulit, membuka tak itu sulit gitu. Ya. Ini pengalaman pribadi saya, artinya
ketika kita belum masuk ke dalam satu circle, ya, kita belum masuk ke dalam satu komunitas, maka seolah-olah kita nggak pernah tahu itu apa. Tapi ketika kita masuk ke dalam satu komunitas, Masya Allah, banyaknya bukan main, di sono ada, di sini ada, semua ada ternyata. Gitu. Dan yang nggak kalah pentingnya bahwa pewaris para nabi itu nggak pernah putus. Kalau pewaris nabi itu putus, hancur sudah dunia ini, udah nggak ada, udah kiamat sudah. Seolah-olah kata kita sulit, nggak sampai, padahal ya Allah. Sekarang udah mulai-mulai. Apa? Saya Hah? udah mulai-mulai sebelum yang saya Ya memang ada oknum itu, kita nggak pungkiri oknum itu ada, gitu, ya. Tapi tetap aja yang namanya apa, yang namanya apa, kualitas terbaik itu nggak mungkin nggak ada, nggak bisa, gitu. Sampai nanti ila yaumil kiamat, ketika kiamat itu datang sudah nggak ada lagi baru tuh, ya. Jadi sebelum kiamat ini ada, tetap ada dai ilallah itu, orang yang mengajak ke jalan Allah dan betul-betul ma'rifat sampai kepada syuhud, pasti ada, nggak mungkin enggak. Ya, yang jelas ini akan selalu berbanding, Pak, antara hak dengan batil itu. Tadi kan kita cerita tentang kesempurnaan Allah yang menciptakan hak dan menciptakan batil. Meskipun keluarnya dari Allah semua adalah hak, cuman Allah yang ngasih tahu ini yang batil loh, ini yang hak loh. Tetap itu akan berbanding, nggak mungkin enggak, gitu. Jadi nggak mungkin ini timpang terus habis, jadilah kiamat nanti kalau itu begitu. Iyalah, berarti udah selesai. Sebaliknya sama, makanya kan ada cerita Nabi Isa yang wah seolah-olah bayangan saya masih kecil itu, ya Allah alam bisawab gitu nantinya gimana. Nanti Dajjal turun, semua orang percaya dengan Dajjal, turun Nabi Isa tuh untuk menyelamatkan umat, gitu. Wah seolah-olah Nabi Isa dengan siapa? Nabi Isa. Nabi Isa dengan Dajjal ini, wah perang berantem gitu kan. Oh jadi kalau kayak zaman dulu itu, Pak, pikiran saya film Megaloman itu. Kalah di situ Dajjal, gitu. Akhirnya semua orang beriman. Allahu a'lam bishawab, gitu. Ya. Jadi yang jelas tadi, ketika sudah terjadi ketimpangan, orang baik semua, orang buruk semua, akhirnya itu sudah tanda kiamat sudah terjadi. Akan setelah itu pasti akan ditutup dengan trompet atau sangkakala itu. Tiupannya yang wang, gitu. Habis semua, nggak ada yang tersisa. Hah? Apa yang dipisahin? Oh, nggak ada yang misahin, gitu. Iya pasti menang, nggak mungkin enggak. Kan tadi udah kita bilang, gelap itu, ya, gelap itu karena tidak ada terang. Ketika terang itu datang, maka gelap itu nggak ada, gitu. Ya, ini apa? Selalu perbandingan itu, seolah-olah kata kita, nggak ada udah sekarang yang sampai syuhud, nggak ada yang sampai wasil ilallah, sampai kepada Allah, nggak ada. Ya Allah, nggak Pak. Justru dunia ini aman itu karena masih ada mereka itu, gitu. Karena masih ada orang-orang yang kekasih Allah yang Allah titipkan di alam raya ini, sehingga akhirnya Allah masih belum kasih siksa tuh. Allah belum kasih yang tadi kita nyatakan itu azab, gitu. Jadi cerita sulit dengan tidak itu sebetulnya lagi-lagi objektif juga, gitu. Ketika kita cerita tentang tadi kesulitan yang kita hadapi, ya, sesuatu itu akan kita nyatakan sulit ketika tadi itu kita berat untuk melepas, itu kan. Tapi ketika kita menginginkan sesuatu yang tadi dibilang hawa nafsu, itu kagak ada kesulitan, Pak,
gitu. Nggak ada kesulitan, nggak ada. Meskipun orang lain bilang itu sulit, tapi kata dia nggak sulit kok, gitu. Ya, itu harus hujan-hujan jalan ke satu tempat, gitu. Ya, malam Minggu, kudu keluar itu malam Minggu udah janjian sama si Anu, jalan lewatin kebon-kebon, lah jalan itu. Kata kita mau, waduh, jangan itu, serem, gitu. Setan gua tonjok. Lah iya kan, nggak ada kesulitannya, nggak ada menurut dia pada saat itu, gitu. Jadi lagi-lagi kesulitan itu sebetulnya hanya tadi itu hawa nafsu lagi larinya. Ketika hawa nafsunya dibuka itu sudah nggak ada kesulitan, syuhud. Yes. Akhirnya syuhud itu menyaksikan Allah semua, dilihat nggak ada yang nggak Allah, nggak ada. Di mana letak yang nggak Allah? Gitu. Satu titik pun nggak ada. Kalau kita berani ada yang bilang ini bukan Allah, maka akhirnya berarti ada Tuhan lain selain Allah. Yes. Syuhud itu menyaksikan, maksudnya menyaksikan adanya Allah. Itu syuhud. Atau mereka menyebut dengan istilah wasil, orang yang sampai, gitu. Orang yang sampai derajat kepada fana, kepada bako. Itu tuh bukan berarti hari ini nggak ada yang begitu. Nah kalau yang begitu nggak ada, kita mau nyontoh siapa? Makanya dalam ilmu, metodologi ilmu dari zaman Rasulullah sampai dengan saat ini, bahwa metodologi ilmu ilmiah itu harus ada bukti empirisnya. Nggak ada bukti empiris, nggak dinyatakan sebagai ilmu, nggak bisa. Begitu juga dengan ilmu yang ini yang dibilang ilmu ini memang adalah ilmu Allah. Ilmu yang dibilang oleh mereka disebut dengan istilah futuh. Dikasih dibuka itu mata hatinya, gitu. Itu tetap harus ada contohnya, harus punya guru. Nggak bisa diam di rumah kagak keluar gitu. Wah, tiba-tiba udah keluar langsung, weh, sakti, jenggotnya panjang gitu. Ya, wah saya kenal Allah. Siapa yang ngajarin katanya? Masya Allah. Gitu. Nah, enggak, tetap syariat itu jadi standarisasi makanya. Yang cerita coba, yang ingat cerita Syekh Abdul Qadir Jilani yang kabarnya datang suara tentang ana rabbuk, saya Tuhanmu. Gitu. Ya. Kata Syekh Abdul Qadir, ketika suara itu mengaku ana rabbuk, dia iya aja, oke. Gitu. Tapi ketika suara itu menyatakan, kata dia, kamu sudah belajar, sudah melaksanakan amalan, sudah punya murid yang banyak, sekian ribu, sekian juta. Orang banyak yang Islam, orang banyak yang semakin tekun ibadah kepadaku. Sekarang sudah kamu berhenti sholat, sudah. Cukup sampai di sini sholatmu. Gitu. Ya, pahalanya udah banyak banget. Gitu. Ya. Ngaso udah sekarang udah selesai, terserah bagaimana kek. Gitu. Kata Syekh Abdul Qadir apa? Inta syaiton. Langsung begitu. Kalau nggak ada gurunya, kalau nggak ada syariat, pasti ditipu bisa. Oh iya terima kasih Tuhan, iya saya berarti udah nggak sholat lagi ya. Lah ngaco. Nggak ada apa, nggak ada wali nggak sholat, nggak ada wali nggak ibadah, nggak ada. Justru ibadah itu adalah sesuatu yang tempat dia berjumpa dengan kekasihnya. Mana ada orang nggak mau ke tempat yang dimana ada kekasihnya, nggak ada. Gitu. Ya, kita nggak akan nyaman di sini kalau nggak ada orang yang kita kasihi, nggak ada orang yang kita cintai, itu nggak nyaman. Gundah gulana,
tidur ge ora pulas gitu ya, nggak bisa ngorok, ora bisa gitu ya. Tapi kalau ada kekasihnya di situ ya ngorok dia tidurnya Orang udah kayak musik. lah gitu ya. Jadi sekali lagi ya mohon maaf gitu, artinya saya nggak setuju seandainya dibilang sekarang ini sudah nggak ada yang nggak ada gitu. Itu hal yang sulit untuk kita gapai. Kenapa ajaran itu dibuat oleh Allah, oleh Rasulullah? Pasti bisa. Lah iyalah, Enggak semua. kenapa Rasulullah itu turun? Kenapa Rasulullah itu dipilih oleh Allah untuk dijadikan sebagai apa? Uswah kalau Rasulullah. Dijadikan sebagai contoh. Nah, para kiai, para ulama dijadikan, para wali dijadikan oleh Allah sebagai contoh Rasul yang disebut dengan istilah qudwah. Tetap aja, meskipun letak perbedaan antara uswah dengan qudwah itu berbeda, namun intinya sama. Substansinya sama-sama ikut. Gitu. Makanya nanti substansi Nabi dengan substansi wali sama substansinya. Mereka adalah orang yang langsung Allah kasih ilham. Nah, sekarang kasih ilham itu setelah mereka punya guru. Setelah mereka punya silsilah. Setelah mereka punya sanad. Hah? Ada rujukan. Hah? Lah kagak punya rujukan mah muneng. Hah? Lah iyalah ujug-ujug muncul, wis saya ini hafal Al-Qur'an katanya. Iya. Ya Allah. Lah, enggak. Tetap harus ada gurunya dulu. Nanti ketika ada gurunya lalu Allah kasih apa? Ilham, baru itu, bener itu. Jadi ilham yang sampai itu setelah punya guru. Kalau belum ada gurunya mah jangan-jangan bukan ilham tadi. Langsung ke Rasulullah. Iya, itu makanya langsung ke Rasulullah itu setelah dia punya guru. Ketika nanti dia akhirnya menjadi guru, akan dia udah punya guru sebelumnya. Akhirnya dia punya metode baru untuk mengajar tuh. Harus tatap muka itu. Haruslah. Sekarang banyak banyak Nggak bisa. Quran, hadis juga tanpa guru mah. Nggak bisa, ngaco. Orang belajar Quran sendiri nggak pakai guru, itu baca yang Latinnya dibaca itu daza, a'udzu, apaan? Nggak bisa. Harus ada gurunya, sama gurunya diajarin. Ain, halki, halak tuh di tengah, halak, ya. Maka ain, gitu. Ha, itu adanya di tengah, bukan ada di mana-mana. Zal, tempatnya ada di mana? Itu harus ketemu. Kalau nggak ketemu, An'amta gitu beda. lah iya, Sama. An'amta. lah iya, an'amta. Nah, itu ngalamin, ya kan? Ngalamin apa? Kalau ketemu guru itu bisa lewat buku atau bisa video atau dengan membaca ini apa harus ketemu tetap muka? Harus Pak, harus tatap muka. Itu yang lewat buku doang itu banyak kesalahan. Nggak cukup dengan buku, nggak cukup. Nanti ketika dia sudah bertemu dengan gurunya, sama gurunya diarahin baca buku ini, sama gurunya ngelakuin ini, baca ini, lihat ini sama gurunya tuh. Nanti setelah itu baru dia mencari dan seterusnya, itu baru nanti dia dapat lagi tambahan tuh. Setelah punya guru. Kalau belum punya guru, dia mau bersandar kemana nanti? Punya basic dulu. Iyalah. Basic dari guru. Makanya saya bilang mereka itu tidak mengada-ada ketika mereka menganalogikan mursyid itu seperti bapak. Oke? Kita lahir, ya, bukan lahir sendiri nggak punya bapak, kan lahir kudu punya bapak. Ilok lahir dewek.
dia juga ya dari dulu Lah orang bisa. Nabi bapaknya nggak ada. Orang bisa. Gitu. Udah punya bapak. Nah, ketika sudah punya bapak, bapak kan punya anak banyak tuh. Nah, anaknya ntar belajarnya ada yang khusus sama bapaknya, tetap dia dapat pengetahuan dari mamang-mamangnya, dari temennya, dari sebagainya. Sehingga akhirnya setiap mereka itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Tapi ketika mereka mengajar, mereka sudah mulai punya pengetahuan dan menginformasikan pengetahuan yang dia miliki, nggak sama antara yang satu dengan yang lain. Tapi tetap dia anak siapa, tetap begitu. Bapak Iya, dari anak jadi nama yes. anak kan bapak Le- Presiden sebagai bapak seandainya presiden itu sendiri meninggal Hmm, sehingga kita secara fisik sudah tidak ada. yes. Nah, apakah kita tidak perlu mencari mursyid yang lain yang bisa melanjutkan ini atau lanjutkan saja Yang diajarkan oleh gurunya. Dalam hal ini tentu jadi gini, tetap dalam mursyid itu dia nanti akan ditunjuk oleh mursyidnya. Seandainya dia diberikan izin untuk mengajarkan apa yang sudah gurunya sampaikan, itulah nanti yang disebut dengan istilah khalifah, atau istilahnya nanti orang yang menggantikan gurunya. Berarti posisinya sudah naik berarti. Iya kan? Sepertinya ya nanti setiap torikot punya istilah-istilah lain lah gitu. Ya. Ada yang istilahnya wakil talqin istilahnya misalnya. Jadi ketika dia sudah diizinkan gitu, itu bisa jadi dia sudah tidak membutuhkan guru lagi, atau bahkan dia sudah bisa menjadi guru, sehingga ketika gurunya wafat maka dialah yang langsung menggantikan. Tapi seandainya gurunya wafat terus dia masih belum diizinkan, berarti harus nyari mursyid yang baru. Gini Pak, mereka itu ketika bilang bapak, maka bapak itu bukan person, bapak itu ruhani. Maka ruhani itu akan ada di setiap orang. Artinya ruhani itu nggak harus personnya satu. Ruhani itu bisa jadi bentuknya berbeda-beda. Ini bapak ini bentuknya Haji Ridwan, ini bentuknya Haji Adam, tapi ruhaninya sama. Paham nggak? Sehingga akhirnya kalaupun dia harus berganti mursyid, ya lakukan. Jadi mursyid itu meskipun berbeda orangnya, ya, tapi rohaninya tetap satu, gitu. Jadi harus pindah seandainya tadi oleh gurunya tidak ditunjuk sebagai orang yang akan menyebarkan ajaran, gitu. Nah itu mungkin kalau istilah kita sekarang, kalau sekolah yang formal dapat ijazah, gitu. Ya, nah mereka istilahnya dapat izin untuk mengajar, ente udah layak untuk ngajar nih, gitu. Jadi, Tapi kalau kita berlanjut pada yang wakil tadi juga nggak masalah sebetulnya ya. iya. Artinya kita bimbingan secara keilmuan pada yang wakil, Mhm. sementara guru ya yang bapak tadi Sudah wafat. Iya. Iya, enggak. Jadi guru tetap bapak yang sudah wafat, Hmm. adapun bimbingan ya melalui yang wakil-wakil itu bisa juga gitu ya. Ya ada kemungkinan tidak ada masalah gitu. Tapi sekali lagi tetap kita harus makanya doanya itu kan Allahumma dullani ala man yadulluni ilaik, gitu. Ya Allah, tunjukkan saya kepada orang yang menunjukkan saya kepada jalanmu, gitu kan. Allah ma'usilni ila man yusiluni ilaik. Ya Allah, sampaikanlah saya kepada orang yang menyampaikan saya kepadamu, gitu. Ya, bukan berarti Allah itu harus butuh wasil, Allah itu butuh dal. Bukan Allah itu membutuhkan orang yang menyampaikan, bukan. Tapi Allah udah ngasih contoh, gitu. Ya, ada Rasulullah yang diturunkan oleh Allah itu sebagai simbol bahwa orang itu mencapai Allah harus melalui Rasulullah, gitu. Makanya dibilang Rasulullah itu adalah al-babul a'zam.
pintu yang paling besar, hijab yang paling tebal. Kita nggak akan bisa mencapai Allah tanpa Rasulullah. Nah makanya akhirnya kata Syekh Ali Jum'ah, kita sekarang nggak punya mursyid, boleh, silakan. Tapi sholawat yang banyak. Itu. Kita nggak punya mursyid, boleh. Yang penting sholawatan yang banyak. Laksanain sunnah-sunnah Rasul tuh. Insya Allah nanti akan dibimbing tuh. Entah dipertemukan dengan guru, entah dia ya semakin baik, ya dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Allah punya cara ya tersendiri yang Allah bisa ya tuntun kita. Cuma mursyid itu membuat jalan kita lebih mudah. Ya, kita mau ke Bekasi ya dengan orang yang tahu Bekasi itu lebih enak ketimbang kita nyari-nyari sendiri. Itu. Ya. Ya begitulah kurang lebih gitu. Apalagi ada marsal bodong gitu kan. Gitu. Jadi akhirnya kita datang, lah sawah gitu kan ini gitu kan. Lah emang bagaimana lah emang ya. Balik lagi. Salah ini gurunya lewat sini lah, itu karena nggak punya mursyid, nggak punya marsal gitu. Kalau mursyidnya benar nggak mungkin begitu, dia udah tahu ini belok sini, ini salah ini kemari, lewat jalan kecil di sini, hati-hati, pasti begitu, nggak mungkin enggak. Itu akan lebih mudah, akan lebih nyaman tuh. Makanya diutuslah Rasulullah. Tetap ada zaman fatrah yang 500 tahun ya setelah wafat atau setelah diangkatnya Nabi Isa ya oleh Allah, lalu diturunkan Rasulullah, itu jaraknya panjang gitu. Oleh kita dalam syariat ashabul fatrah itu dima'fu anhu gitu. Mereka dimaklum, mereka diampuni karena tidak ada syariat. Tapi meskipun begitu Allah tetap ngasih. Tapi ketika ngasih pun ya bukan ini harus dijadikan sebagai panutan. Ada istilah nggak ngikut ini dosa, enggak ada. Gitu. Tapi tetap orang dikasih apa? Dikasih ya hati Allah tuh, kenal Allah itu harus ini jalan yang salah nih, nggak boleh ditapaki yang ini. Itu ada tetap. Dia tahu salah benar ya. Dia tahu. Makanya agama kita itu kan yang pertama kali dituntut dari agama adalah akal. Gitu. Kenapa anak kecil nggak berdosa? Karena akal. Kenapa orang gila nggak dituntut? Karena akal. Kenapa orang tidur nggak dituntut? Karena akal. Semua akal. Gitu. Ya. Nah, jadi kembali ya cerita tentang apa namanya tadi, orang sufi nggak berani mengatakan siksa itu azab ya. Nah, karena mereka berpandangan tadi semua yang keluar dari Allah itu hak semua itu benar gitu. Nah maka ketika Nabi Isa menggambarkan tentang Allah ini memerintahkan kita untuk membenci dunia tuh, beliau mencari tadi seolah-olah kan, mencari dunia seolah-olah gitu, dengan gambaran yang tadi ketika hujan lebat, hujan deras ya, dengan adanya petir, dengan adanya apa badai ya kan, kalau kilat itu serelet gitu kan, suaranya kan ada lagi tuh duar gitu kan ini beda kan, ada yang serelet doang kagak pakai suara tuh kan. Itu namanya buruk itu gitu, dalam bahasa Arab namanya buruk, makanya buruk itu ya secepat kilat gitu ya, kilatan itu burukun gitu. Kalau yang ada suaranya itu namanya ra'ad, geluduk kalau kata kita ya, petir ya. Jadi cahaya gitu ya, oh iya dah itu cahaya. Iya dah, ya guru, maaf guru, makasih. Ya.
Ampun, Kalau ampun. itu kalau udah pergi berpikir nih. Ada bagian ngapain deh dengerin dia. Jadi ketika ada seret, nah itu namanya buruk gitu. Tapi ketika ada suaranya duar, nah itu raj gitu. Ya. Ah, jadi ketika itu berdatangan silih berganti kan kita harus mencari ma'wa, mencari tempat apa? Berlindung, cari malja gitu. Ya. Ah, maka ketika nyari tempat perlindungan itu seolah kan ketika kita hidup di dunia, kita nggak punya makan, nggak punya rumah, nggak punya baju, kan kudu nyari berarti. Kan gambarannya begitu. Nah, ketika nyari ke sini, waduh, ada perempuan gini kan. Pindah lagi. Ya. Masuk kemari, ada singa gini kan. Itu yang pertama. Lalu aja ketemu di Ada. Saya ingat ini ada makalah yang bilang Nabi Musa itu, kata Nabi Musa, lebih memilih jalan di belakang harimau ketimbang di belakang perempuan. Gitu. Makanya saya kalau ngajar bocah, ada bocah laki duduk di belakang, perempuannya di depan, marah saya gitu. Gitu. Ya, jadi laki-laki mau di depan aja gitu. Mau tidur kayak mau apa kayak serah gitu. Karena ternyata gangguannya gitu, ya. Itu lebih besar itu. Gitu. Aji, itu belakang lu. Iya kalau ya jadi di belakang, jangan di belakang perempuan gitu maksudnya. Perempuan mah di belakang kita. Jangan perempuan di depan kita tuh. Apa ribet sih? Hah? Marsalnya perempuan, aduh itulah makanya. Itu yang kita bingung itu makanya. Kan nggak bisa ngejagain. Yang jaga-jagain gitu. Emang itu yang pengennya. Ya Allah. Kalau besok di depan sih, ada baik. Ya kan kata Allah kan gitu kan. Ketika ini ada begini gitu. Kata Nabi Isa ini semua yang dilarang gitu. Akhirnya kata Allah, ya udahlah kalau emang begitu caranya kata Nabi Isa berarti mereka udah dikasih tempat masing-masing ya Allah. Saya udah ada tempatnya gini kan. Gitu. Ya. Iya. Kata Allah, ma'waka fi mustaqarri rahmati. Ya. Jadi meskipun kesulitan yang kamu terima, ya, tapi di situ ada rahmatku. Kita kebanyakan kalau kita ketipu ya. Iya. Sendiri ketipu itu. Kalau kita mampir pertama tadi dengan pertama ada perempuan, Iya. kedua ada singa, Hmm. kan secara logikanya lah gitu. Orang ke sini adem. Iya. Ketipunya tuh di situ ya. Ya itulah makanya. Artinya ketika tadi kan akhirnya dia bilang ini rezeki anak soleh ini kalau bukan hujan mau gue kagak ketemu kan gitu kasarnya kan. Gitu. Untuk menghindari ketertipuan itu. Lah ini dia makanya. Di situlah butuh tadi itu ya wahyu karena ini nabi kan. Gitu. Nah, kalau kita kan berarti ilham dari mana? Dari Allah. Cuman sebelum sampai ke ilham itu, sebelum sampai ke Allah itu kan, sebelum ilham itu harus punya apa? Guru itu, mursyid itu. Gitu. Ya, syariat itulah nanti yang dijadikan sebagai standar. Kenapa Nabi Isa ada perempuan nggak mau? Nah, karena memang syariatnya, ajarannya di situ. Ya jangan la taqrabu zina kan gitu. La taqrabu zina itu, ya jangan. Lah iya kan kasarnya ngelihat aja udah gitu. Itu menabi. Emang gitu. Ya, Iya ya silakan. Ya akhirnya kata Allah, ma'waka hunak, tempat kamu di situ. Kalau Nabi Isa kan fi mustaqarri rahmati. Engkau berada di tempat rahmatku. Jadi meskipun kelihatannya oleh orang tadi nggak nyaman, tempatnya nggak enak, tapi ternyata disitulah ada rahmat Allah yang kemarin saya bilang.
Gitu. Ketika Rabi'ah al-Adawiyah itu menyatakan, ya Tuhanku, jika memang ridhomu adanya di neraka dan aku harus ambil ke sana, dengan senang hati aku akan masuk ke sana untuk mengambil ridhomu. Itu ada benar-benar kita begitu. Yes, ini Nabi Isa kan. Gitu. Berat deh, makin sakit-sakit ge. Kata kita, Bang, gimana ini? Aduh Ustadz, saya sakit Ustadz, gitu. Setengah jam kemudian pergi. Lah, itu pergi. Pakai mobil. Lah, kalau sama kita mah tinggal duduk doang manis kan, kita yang bawa mobil. Lah itu mah dia yang bawa. Tahu. Orang pengen pergi. Aduh ya Allah. Ya, jadi itu terkadang ketika kita lihat bahwa itu adalah sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, itu tertipu itu, Pak. Gitu. Seolah-olah tadi, wah ini memang udah rezeki anak soleh, gitu. Wah kita punya penjaga, punya asad itu, gitu. Wah tinggal kita taklukkan aja kan, kita bisa tinggal di situ orang. Wah penjaganya asad kan gitu. Wah, iya kan? Tapi enggak, Nabi Isa enggak, gitu. Kata bisa kemana tempat saya kembali ya Tuhan, gitu. Nah, kata Allah dibilang fi mustaqarri rahmati. Ternyata harus hujan-hujanan, harus petir, harus geledek, gitu. Yang harus dia terima. Ternyata disitulah rahmatnya, gitu. Jadi nanti kalau hujan-hujanan aja. Khair. Hampir orang kopi. Nah ya kan gitu. Yang ngejagainnya cakep kan. Orang nggak ada. Ya Allah, itu fi mustaqarri rahmat itu berat itu. Gitu. Fi mustaqarri rahmat itu yang kita bilang ya, nah itu nggak ada tempatnya. Gitu. Ya, lah iya itulah makanya akhirnya tempat kita pun di sana yang nggak seperti tempat mereka. Lah iya ya wajar kan gitu. Kalau di dunia itu bengkok ada tebak bola. Masih nyuruh gitu aja. Ya. Tapi susah itu saat benar susahnya orangnya gitu. Mau mampir yang ngelayanin lupa gitu. Terus gitu kan. Iya. Mungkin tetap orang. Iya. Ujiannya enggak. Nah iya makanya saya bilang tadi gitu. Ya akhirnya tadi, ya kan artinya posisi menentukan prestasi kan gitu, ya kan? Ya prestasinya apa mau dapatnya, gitu ya. Kalau nanti mau dapatnya biasa-biasa aja ya silakan. Bahkan mau nanti dapatnya yang Masal nih hujan kan. Ya. Ada kopi mampir rumah kopi. Masalahnya kan diturutin sama dia. Itu logika apa nafsu kira-kira? ya nah iya itu nafsu itu, gitu. Itu nafsu. Itu nafsu. Model yang sudah dicontohkan oleh Nabi Yusuf kali ya. Iya itu kan. Digoda oleh Siti Julai. Lah itu kan nafsu kan. Artinya tetap Nabi Yusuf dilawan kan. Gitu. Kayaknya nggak kuat sama. Nah, Nggak kuat. lah iya kan kalau Kasihnya sesuai kemampuannya aja dan usaha. yes, itulah gitu. Artinya ketika dikasih sesuai kemampuan tadi saya bilang, ya ujungnya nanti prestasinya yang akan didapat kemana, gitu. Ya berarti kita tidak akan mendapat prestasi yang tinggi kan? Ya emang pengennya segitu, dikarenakan kita belum tahu Pak. Saya bilang tadi, seolah-olah kayaknya mursyid itu tadi itu sudah hilang circle kemursidan atau circle itu sudah nggak ada seolah-olah kata kita, karena kita nggak masuk ke situ, gitu. Tapi ketika kita sudah mulai masuk ke sana, oh ternyata banyak ya, gitu. Paham tak?
Nah itu kenapa kita begitu? Karena kita sendiri yang menutup diri. Gitu. Karena kita sendiri yang nggak mau coba mencari. Karena kita sendiri yang nggak mau dituntun sebetulnya. Gitu. Yes. Karena kita nggak pernah mau dengar-dengar mau cari-cari info, nggak pernah. Gitu. Ternyata ketika datang ke Jogja misalnya, wow, se-universitas banyak banget ternyata. Gitu. Ya itu kan banyak hal. Kenapa dia nggak ke Jogja? Oh, karena bininya gitu, nggak mau ditinggalin. Karena anaknya ya nggak mau ditinggalin. Karena bandanya, pekerjaannya nggak mau ditinggalin. Ini kan semua banyak faktor tuh. Yes, itulah nanti yang dibilang oleh Imam Ghazali semua hujub, semua hijab. Sehingga akhirnya dia akan tertutup, harus membuka hijab yang sekian banyak. Itu seolah-olah kayaknya tadi sulit, tapi ketika orang sudah mulai maju masuk, nah itu yang dibutuhkan adalah sidqut tawajjuh. Gitu. Dia harus punya apa? Punya kegigihan, punya keteguhan diri untuk saya kepingin Allah. Udah, nggak nengok kiri kanan. Gitu. Dikasih, nggak mungkin nggak. Sekarang ketika dia ngajar, yang dia cari adalah syuhroh, kemasyhuran. Emang yang dia cari apa? Ketika dia mengajarkan sesuatu yang tidak legal, sesuatu yang tidak apa, kan berarti bodong, Pak. Dia harus cari legalitas formal lah. Dia memilih mana? Saya ini sudah ustadz loh. Ustadz dalam perspektif siapa? Gitu. Ustadz basicnya harus, Yes. nasabnya harus jelas gitu. Kudu punya guru, Pak. Nggak tiba-tiba ngelawak ya Ustadz. Lah ya tiba-tiba entar kan, makanya bedanya apa sama standing comedy? Stand up comedy itu. Nah inilah yang nanti yang kata Imam Ghazali, akhirnya semua orang tertipu dengan ulama su. Akhirnya yang baik seolah-olah tertutup dengan yang buruk, yang jelek seolah-olah ini yang baik. Ya kenapa? Karena emang tadi nggak punya. Dan itu adalah siksaan bagi mereka yang nggak punya guru, mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah iddia. Itu adalah siksaan yang paling menyakitkan itu. Dia baru sadar tuh, ntar pas udah ajal datang, astagfirullahaladzim, ternyata ya Allah sakit gitu. Iddia gitu, mengaku-ngaku itu siksaan yang paling pedih itu. Ngaku paling pintar, ngaku paling bener, ngaku marsal, atau marsal bodong. Lah iya kan legitimasinya nggak ada gitu. Ya, iya kan akhirnya kata dia, wah saya kalau nggak kesini nggak makan. Lah emang udah nyoba ke sono nggak makan? Emang udah nyoba ke sono mati? Lah kan belum. Kalau marsal ada nasabnya. Hah? Marsal. Marsal? Lah iya kan marsal sebelum jadi marsal kan udah punya juga dia silsilahnya. Tiba-tiba tahu. Lah iya kan ketika dia jadi marsal, oh ini marsal Aquila gitu. Ini marsal anu kan. Lah kalau dia udah sering kemari, jadi dia marsal dari semua bisa. Udah nggak usah pakai, gua udah tahu. Lah iya, gitu. Lah udah main jalan mah jadi marsal itu. Ini udah kemari bang, tahu. Udah nyasar baru bilang tahu. Aduh, ampun. Ya jadi khair gitu. Jadi ini mustaqarri rahmati itu ya terkadang gambarannya seolah-olah kayak sulit, gambarannya kayak nggak nyaman, tapi ternyata di situ kenyamanan tuh. Ya. Oke, nakifuna walhamdulillah wallahu alam bisawab. Allahumma arhamna bil Qur'an